Halo teman-teman semuanya, masih dalam topik decluttering, yaitu kegiatan di mana kita mulai memilah barang mana yang masih kita butuhkan dan barang mana yang sudah tidak terpakai lagi. Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini saya ingin membagikan barang-barang apa yang sering terlewatkan ketika kita melakukan decluttering. Kenapa barang-barang ini sering terlewat? Ya mungkin dikarenakan ukuran daripada barang-barang tersebut yang cukup kecil ya, jadi bukan suatu barang yang besar. Karena seperti kebiasaan kita tentunya akan lebih mudah fokus dan melihat barang-barang dengan ukuran yang besar. Nah, barang seperti apa sih yang sering terlewat ketika kita decluttering? Tonton videonya sampai habis ya guys. Nah, benda pertama yang harus mulai kita periksa adalah dimulai dari dompet. Pernahkah teman-teman melihat dompet kita sudah kita ganti dengan dompet yang ukurannya lebih besar pun ternyata masih tidak cukup, ternyata masih tidak bisa menutup. Kalau isi daripada dompet kita ini adalah benda-benda yang benar-benar kita butuhkan, itu masih oke ya guys. Tapi kalau ternyata isinya adalah lebih banyak barang-barang yang ternyata kita tidak butuhkan, mungkin ini saatnya bagi kita untuk mulai membongkar dompet kita dan melihat barang-barang apa yang ada di dalam dompet itu. Barang pertama yang saya temukan di dompet yang membuat penuh itu adalah membership dari berbagai macam tempat gaming ya, juga kartu-kartu nama. Untuk tempat-tempat gaming, playground untuk anak-anak yang di berbagai pusat perbelanjaan dan mall itu terkadang berbeda-beda, sehingga kita sebagai orang tua terkadang mengumpulkan berbagai macam kartu membership game. Yang jadi permasalahan sekarang ketika dompet kita sudah mulai penuh adalah ternyata kartu-kartu ini banyak yang sudah tidak terpakai, yang disebabkan karena playground tersebut mungkin sekarang sudah tidak beroperasi lagi, sudah banyak yang tutup. Tapi tetap saja kita membawa kartu-kartu ini di dalam dompet kita. Hal ini yang menyebabkan dompet kita menjadi penuh sehingga tidak bisa menutup. Sehingga saya mulai memilah kartu-kartu mana yang masih bisa dipakai, playground mana yang masih bisa beroperasi, itu yang akan saya bawa. Barang kedua yang bisa kita periksa adalah di dalam tas kita. Pernah nggak guys kita mencari suatu barang di dalam tas dan sulit banget untuk mencari barang itu, bahkan mungkin barang itu hilang sementara dan kemudian bisa kita temukan di rumah ketika tasnya sudah kita keluarkan semua isinya. Nah kalau gitu berarti kita harus mulai membongkar tas kita, mulai kita periksa, kita pilah-pilah mana yang sudah tidak kita pakai. Kadang di dalam tas, apalagi tas yang digunakan untuk bekerja sekaligus keperluan sehari-hari, itu banyak sekali di dalamnya kertas-kertas catatan pekerjaan yang begitu saja kita masukkan di dalam tas, sehingga tanpa kita sadari kertas-kertas ini menimbun. Ataupun nota belanja yang sudah sering kita bayarkan, yang mungkin sudah tidak kita gunakan lagi, tapi tetap tersimpan di dalam tas kita, sehingga tas kita menjadi begitu penuh dan begitu tidak teratur. Jadi teman-teman bisa mulai periksa tas-tasnya, mulai memilah-milah barang apa yang mungkin sudah tidak dibutuhkan. Barang ketiga yang sering lagi kita lewatkan adalah foto-foto yang ada di dalam handphone kita. Pernah enggak teman-teman kita membeli handphone dengan memori yang besar dengan tujuan untuk menggantikan handphone lama kita yang sudah full memori. Memorinya sudah terlalu penuh, jadi kita beli yang baru supaya lebih besar. Tapi ternyata setelah kita beli handphone yang baru itu masih juga penuh lagi memorinya. Nah,
Mari kita periksa handphone kita masing-masing, apakah sudah terlalu banyak foto-foto di dalam handphone kita, terutama kita yang hobi foto ya, mau foto makanan, foto di mana aja kita pergi. Nah, itu secara tidak langsung, tidak sadar, handphone kita mulai dipenuhi oleh foto-foto yang terkadang pun sudah tidak pernah kita lihat. Atau selain foto juga screenshot. Jadi kita melihat suatu, mungkin di sosial media, suatu info yang bermanfaat, lalu kita screenshot dengan tujuan nanti kita pelajari, nanti kita lihat. Tapi pada kenyataannya kita bahkan tidak pernah melihat itu lagi. Dan jumlahnya foto di dalam handphone kita itu bisa mencapai ribuan, 1000, 2000, 4000, bahkan luar biasa. Semakin memori handphone kita besar, semakin tidak sadar kita juga semakin mengisi terus sampai hampir penuh baru kita menyadari. Jadi yang ketiga, teman-teman bisa cek memori handphone kalian, apakah foto-fotonya sudah terlalu banyak atau screenshotnya. Nah, benda berikutnya kalian bisa cek di dalam lemari kalian atau di dalam meja rias kalian. Nah, biasanya banyak sekali terdapat kosmetik, baik itu yang benar-benar kita pakai atau yang diberi oleh orang lain. Karena bisa saja kosmetik seperti contohnya lipstick, kita punya berbagai macam jenis lipstick, ada yang sebagai hadiah, ada yang kita beli sendiri. Lalu kadang kalau kosmetik itu kita tuh sering beli lalu tidak cocok, tapi kita untuk membuangnya atau memberikan pada orang lain tuh kita masih merasa ragu ya, masih merasa tidak rela, sehingga tanpa kita sadari kita tumpuk di dalam lemari atau di meja rias kita, sehingga hari demi hari kosmetik skincare ini semakin banyak, dan itu semua mungkin sebagian tidak cocok. Nah, karena itu teman-teman bisa mulai cek meja rias kalian, apakah ada skincare atau kosmetik yang memang teman-teman sudah tidak terlalu membutuhkan, sehingga mungkin bisa diberikan kepada orang lain yang lebih cocok atau yang lebih membutuhkan. Berikutnya kita bisa mulai memeriksa dapur kita, terutama di dalam rak dapur, rak bumbu. Yang pertama, coba kita bahas dari rak bumbu ya. Rak bumbu sendiri biasanya berisi berbagai macam bumbu, terutama buat yang hobi memasak. Terkadang kita ingin melengkapi bumbu-bumbu di dapur kita selengkap-lengkapnya. Padahal kita jarang memasak menggunakan bumbu tersebut, yang berakibat bumbu tersebut menjadi expired dan tidak pernah digunakan. Tapi kita tidak tahu, sehingga bumbu-bumbu itu memenuhi dapur kita. Belum lagi kalau kita terlupa menggunakan, padahal sudah expired, yang akibatnya juga bisa fatal. Nah, lalu selain bumbu dapur, juga ada rak untuk menyimpan wajan, gelas, piring, dan segala macamnya. Terkadang kalau kita suka masak lagi, kita melihat wajan-wajan yang bagus atau alat-alat masak, kita tergoda untuk membeli. Kalau memang ada wajan yang sudah rusak, itu boleh ya, cuma terkadang kita juga bahkan lupa untuk membuang wajan yang sudah rusak itu, meskipun sudah ada gantinya yang baru, sehingga tentu saja dapur kita menjadi sangat penuh. Oke teman-teman, kalian bisa mulai memperhatikan beberapa hal yang sudah saya sebutkan di video ini, supaya topik decluttering kita yang kita lakukan sehari-hari dalam rangka gaya hidup minimalis boleh semakin hari semakin baik.